Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Etika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama Rozan Ghazali Fatah, yang kedua Korin Rista Alia, yang ketiga Aulia Rahmanisa. Yang pertama kita akan membahas pengertian etika. Dalam bentuk tunggal etika berasal dari bahasa Yunani kuno, ethos. Dalam bentuk jamak taeta, artinya adat kebiasaan. Istilah etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etik ditarik sebagai kumpulan atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, bisa juga diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sedangkan etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Salam 1975 mendefinisikan etika adalah sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Selanjutnya, ia juga mengartikan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok. Amin 1975 memberikan pengertian bahwa etika adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh setengah manusia kepada lainnya, menyatakan yang harus dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka, dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Etika merupakan ilmu akhlak atau ilmu luhur budi pekerti, adalah ilmu yang memberikan pengertian tentang baik dan jelek. Toha 1954 juga memberikan pengertian bahwa etika merupakan ilmu yang mengatur pergaulan manusia sesama mereka dan juga ilmu yang dapat menentukan tujuan yang terakhir dari seluruh usaha dan pekerjaan mereka. Pada dasarnya menurut Salam 1997, etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari. Berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat menjalani hidup ini. Etika pada akhirnya membantu kita untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang perlu kita lakukan. Secara garis besar, etika dibagi menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Salam 1997 ayat 7. Etika umum membicarakan mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta sebagai tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Etika umum dapat dianalogikan dengan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pengertian umum dan teori-teori. Sedangkan etika khusus merupakan penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika khusus dibagi menjadi dua, yaitu etika individual yang menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri, dan etika sosial yang menyangkut kewajiban, sikap, dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Etika sosial menyangkut etika terhadap sesama, etika keluarga, etika profesi, etika politik, etika lingkungan hidup, kritik terhadap ideologi, dan lain-lain. Yang termasuk etika profesi, misalnya etika bisnis, etika pramedis, etika hukum, etika guru atau dosen, etika pekerja sosial, etika wartawan, etika ABRI, dan lain-lain. Taraf 1998 ayat 32-34 juga membagi etika menjadi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Etika umum berbicara mengenai norma dan nilai moral, kondisi-kondisi dasar bagi manusia untuk tindak. Bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika, lembaga-lembaga normatif yang terpenting adalah suara hati dan semacamnya.
Sedangkan etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip atau norma-norma moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Etika dibagi menjadi 3, yaitu etika individual, sosial, dan lingkungan. Etika sosial terdiri dari sikap terhadap sesama, etika keluarga, etika gender, etika profesi, etika politik, dan kritik ideologi. Dan khusus etika profesi terdiri dari biomedis, bisnis, hukum, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lain-lain. Etika kehidupan berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku dalam kehidupan bangsa. C. Etika politik dan pemerintahan. Hubungan antara etika dan politik menurut Aristoteles Salam 1997 ayat 101 merupakan hubungan yang paralel. Hubungan tersebut tersampul pada tujuan yang sama-sama ingin dicapai, yaitu terbinanya warga negara sebagai modal pokok untuk membentuk suatu kehidupan bernegara, berpolitik yang baik dalam arti makmur, sejahtera. Pokok-pokok etika politik dan pemerintah berdasarkan ketetapan MPR RI nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan bernegara dijelaskan sebagai berikut. 1. Etika politik dan pemerintah dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, efisien, dan efektif, serta menumbuhkan suasana politik yang demokrasi yang bercirikan keterbukaan, rasa tanggung jawab, tanggap akan aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur dalam persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar, serta menunjung tinggi hak asasi manusia dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. 2. Etika pemerintah mengamankan agar penyelenggaraan negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam membentuk pelayanan kepada publik, siap mundur apabila dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Keempat, etika politik dan pemerintah diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antara pelaku dan antara kekuatan politik serta antara kelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besar kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan. Yang kelima, etika politik pemerintah mengandung misi kepada setiap pejabat besar memiliki keteladanan rendah hati dan siap mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan bermasyarakat. 6. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap yang tertata krama, dalam perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, serta melakukan kebohongan publik, tidak melakukan manipulatif, dan sebagai tindakan yang tidak terpuji lainnya. D. Pancasila sebagai sistematika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila merupakan kesatuan sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Pancasila sebagai sistem etika bertujuan untuk mewujudkan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Young nigga shit, I might pull up to your bitch like